Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di sebenarnya ini SMP dan SMA ya Pak, tapi ini ada kegiatan di SMP Lab School Cirende. Dan ini kegiatannya luar biasa karena sekolah ini ingin membangun sekolah aman dan akan mewujudkan Permendikbud 82 tahun 2015. Nah, seperti apa kegiatannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Baik, saya akan memulai gini. Mungkin next, stop. Nah, kenapa kemudian kita harus mendirikan sekolah aman gitu ya? Nah, aman itu sebenarnya aman dari kekerasan kalau Kemendikbud. Tapi kalau pernah dengar sekolah ramah anak ya? Nah, kalau sekolah ramah anak itu amannya adalah semuanya, gedungnya, ya misalnya tidak retak, tidak roboh gitu. Kalau ada gempa, anak keluar, itu jelas gitu di mana tempat titik berkumpul dan itu sampai sedetil itu kalau sekolah ramah anak. Jadi kalau SD itu akan dilihat oleh timnya, sudut-sudut ujung tuh kan suka ada ya ujung tembok begitu. Nah kalau di SD itu yang selevel tingginya anak SD itu ditempel kayak sekarang tuh kayak semacam lakban tapi dia busa gitu, itu untuk menghindari ketika benturan. Jadi terus tangga itu kalau memang tangganya terbatas maka turun dan naik itu harus ada tanda panah dan lain-lain. Itu sampai sedemikian sih, tidak cuma kekerasan kalau sekolah ramah anak. Tapi karena itu programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi kalau Kemendikbud itu programnya sekolah aman. Nah, sekolah amannya Kemendikbud adalah aman dari berbagai bentuk kekerasan. Nah, barangkali pernah dengar nih bahwa Nadiem Makarim mengakui untuk pertama kalinya ya seorang pejabat negara mengakui dosa besar di pendidikan itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah perundungan ya, atau mungkin kita sering nyebut kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Ini 3 hal yang diakui oleh Mendikbud. Nah itu untuk pertama kalinya sih seorang pejabat tinggi negara mengaku itu. Sekarang disebut dosa aja nggak boleh kita lakuin ya, ditambah lagi dosa besar. Nah, Mendikbud berharap filosofi kata ini mengakibatkan akan berimplikasi bahwa lingkungan sekolah itu tidak melakukan 3 dosa besar ini. Nah, ini yang sebenarnya kita akan masuk nanti. Kenapa akhirnya Kemendikbud merevisi Permendikbudnya terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah sebenarnya kalau kita berbicara perlindungan anak, maka perlindungan anak itu seharusnya dilakukan oleh siapa? Pertama sih anaknya sendiri dulu yang harus diedukasi, bahwa dia harus mampu melindungi dirinya. Misalnya orang tua nih pada posisi harus mengedukasi anak-anak. Contoh, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di sekolah. Ternyata anak-anak ini, anak-anak yang tidak pernah diajarkan orang tuanya sebenarnya tentang pendidikan seks secara dini. Jadi mulai dari ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh disentuh siapapun, ya bahkan tidak boleh disentuh oleh siapapun tuh ya, termasuk orang dalam keluarganya. Dan jika ada yang menyentuh, maka suruh ngelaporin gitu. Itu udah mulai dari ketika mandiin si anak masih umur 3 tahun, itu mulai berbicara begitu. Nanti anaknya akan nanya, kalau ada yang ngelakuin itu ke aku harus ngapain? Nah kalau memang kamu sangat dekat dengan dia pada posisi itu, gigit sekencangnya dan lari setelah terlepas. Karena orang habis digigit pasti akan melepas cengkeraman dan lari dan carilah pertolongan. Itu sampai hal-hal yang kayak begini itu memang harus diajarkan gitu. Nah tapi orang Indonesia menganggap pendidikan seks secara dini itu dianggap sebagai bentuk hal yang tabu ya. Nah padahal orang tua harusnya ngelindungi. Jadi semakin kita ngedidik anak-anak kita dengan dengan pendidikan seks seperti itu supaya kita ngelindungin. Saya contohkan terjadi di Jakarta Timur, sebuah sekolah negeri SDN ya. Itu bagaimana seorang guru, kebetulan nih saya nyebut mata pelajaran bukan berarti menyudutkan 1-2 orang ya. Ini fakta dan saya menceritakan sebuah kasus yang nyata gitu. Guru ini kebetulan guru agama. Lalu ada 7 murid di kelas itu yang perempuan.
semua dapat PR, tapi khusus anak perempuan PR-nya harus maju, bukunya dibawa ke depan. Lalu setelah maju ke depan, si guru akan mangku. Lalu ini buku sambil dikoreksi gitu ya, tangan seolah-olah mengkoreksi buku. Anaknya saat dipangku itu disuruh membuka kakinya, atau bahasa kita mungkin ngangkang gitu ya. Lalu tangan kiri si guru meraba-raba bagian vital si anak, dan itu di hadapan anak yang lain. Dari 7 korban, hanya 1 korban yang kemudian tahu bahwa itu nggak boleh. 6 korban yang lain bingung, apa ini gitu. Tapi korban yang 1 itu diajarkan orang tuanya, pulangnya dia lapor. Orang tua itu kemudian tidak melapor kepada sekolah akhirnya, tapi melapor langsung kepada pihak kepolisian. Lalu 6 anak yang lainnya kemudian diperiksa oleh secara asesmen psikologi untuk membuktikan apakah betul terjadi. Jadi kasus-kasus itu terjadi itu ketika ada 1 korban yang memang mendapatkan pendidikan. Jadi dia anak ini orang tuanya ngedidik sehingga perlindungan terhadap itu mencegah orang jadi korban. Saya contohkan lagi, ada di salah satu SMP negeri di Kabupaten Batang. Jadi pelakunya adalah secara kebetulan kembali pelakunya guru agama gitu. Kebetulan lagi gurunya pembina OSIS, Pak. Jadi pembina OSIS. Nah, lalu ini adalah dalam rangkaian sebuah pemilihan pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS itu kan ada laki ada perempuan. Kalau laki-laki tesnya kejujuran, kalau perempuan tesnya kedewasaan. Anak-anak perempuan akan masuk ke dalam satu ruangan, dan ruangan itu sebenarnya adalah ruangan kelas, ruangan kepala sekolah, ruangan perpus. Jadi ini si pelaku bisa aja ganti-ganti, karena kan sehari yang diperiksa, yang ikut tes kedewasaan itu tidak bisa 45 anak perempuan ini semua kan, kebetulan 45. Lalu ternyata tes kedewasaan itu adalah dalam ruangan itu si anak disuruh membuka pakaian atas, kemudian nanti diraba oleh pelaku dada maupun vagina untuk nunjukin dia udah dewasa apa belum gitu. Kalau udah dewasa kira-kira ya bisa nih jadi pengurus OSIS apa enggak gitu. Nah, ini kan sebuah modus yang sebenarnya kalau anak itu diedukasi soal itu pasti dia tahu ini nggak benar. Dari 45 hanya 1 anak yang lapor kepada orang tuanya, anak yang lain enggak. Karena anak-anak itu menganggap itu memang bagian dari sebuah proses. Lalu yang terjadi apa? Anak yang 1 ini kebetulan ibunya guru. Dan secara kebetulan ayahnya itu seorang tentara, tapi ayahnya itu di luar kota. Jadi ibunya tuh ayahnya tuh berpindah-pindah kota. Jadi lebih sering dengan ibunya, dan ibunya ngedidik anak itu gitu. Ayahnya langsung dikontak juga, lapor polisi, hasil asesmen psikologi terhadap 45 anak. Ternyata 10 diantaranya diperkosa. Nah, dan anak yang lapor ini justru bagian tidak diperkosa, dia dicabuli ya, diraba kan ya. Tapi yang 10 bahkan tidak melaporkan. Nah, ini adalah hal tentu diancam, yakin ya tentu. Terus dikeluarkanlah jurus-jurus yang membuat si anak ini juga nggak berdaya untuk melapor. Nah, tetapi ketika kita ngelindungin bisa gitu. Nah, ditambah diperkuat sebenarnya dengan sekolah. Maka kemudian kita mengenal masyarakat kan. Nah, masyarakatnya ketika anak sebenarnya termasuk memasuki dunia sekolah. Lalu negara. Nah, negara itu juga wajib ngelindungin. Salah satunya melalui berbagai jenis regulasi, kemudian memberikan juga edukasi kepada masyarakat dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya perlindungan anak itu tanggung jawab kita semua gitu. Nah, sekolah termasuk umpamanya. Ini anak ini usia yang Bapak Ibu ajar adalah usia 13 dan 15 ya. Itu adalah usia yang sebenarnya paling rentan, agak lebih sulit dibanding usia SMA dan usia SD. Jadi anak ini udah mulai bukan kanak-kanak, tapi dia juga belum remaja. Jadi dia masa transisi. Nah, ini biasanya pemberontakannya tinggi. Orang tuanya akan bilang, ini anak berubah.
orang tuanya akan yang nggak mengerti ya perkembangan psikologi anak itu akan sangat berbeda. Nah di sini anak mulai mengenal lawan jenis. Nah disitulah sekolah juga punya peran melakukan edukasi terkait pendidikan kesehatan reproduksi. Itu penting banget ya. Misalnya hal yang, jadi jangan pernah menganggap porno pendidikan kesehatan reproduksi, bahwa negara itu sebenarnya sudah memasukkan ke dalam kurikulum, termasuk terkait dengan PJOK, terkait dengan IPA, itu sebenarnya sudah mulai dimasukkan. Nah terus bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis itu sebenarnya bisa juga diajarkan oleh mata pelajaran lain. Nah kesehatan reproduksi ini penting, misalnya untuk hal begini aja, bahwa alat reproduksi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Itu mulai dari situ, bahwa perempuan itu dia terletak di dalam, laki-laki di luar. Perempuan itu membekas, laki-laki itu tidak. Itu hal yang sebenarnya mulai diajarkan. Nanti kemudian baru pada satu titik kita akan ngajarin ke anak-anak ini bahwa bahayanya melakukan hubungan seksual di saat tubuhmu belum siap. Jadi dia secara biologis itu sebenarnya tubuhnya belum siap. Apa sih dampak melakukan ketika tubuh belum siap? Nah itu berbagai penyakit ke depannya dan resiko kehamilan. Lalu untuk resiko kehamilan, gimana resiko kehamilan anak yang sebenarnya masih anak melahirkan anak? Itu juga penting dikasih tahu. Nah lalu sampai kemudian nih janin kamu itu bisa jadi dia akan melakukan, janin kita itu janin anak yang masih remaja kemudian mengandung, maka akan berebut nutrisi itu dengan ibunya, karena ibunya kan masih anak juga, masih tumbuh, nutrisinya masih butuh banyak, anaknya kalah. Maka banyak anak yang lahir dari ibu remaja, dia biasanya meninggal sebelum umur setahun, atau dia lahir dalam kondisi stunting. Nah itu penting bener tuh kayak gitu-gitu deh. Jadi apa gunanya kamu melakukan itu? Untuk apa? Nah itu adalah untuk hal yang mencegah gitu. Nah karena usia-usia 13-15 ini mulai mengenal lawan jenis. Bukan berarti nggak boleh dekat dengan lawan jenis, tapi bahwa itu punya kehati-hatian. Itu misalnya hal yang kayak gitu. Termasuk kehatian kalau kita malah mendapatkan kekerasan seksual. Termasuk dari pacar sendiri itu bisa terjadi gitu. Nah lalu misalnya kenapa kemudian betapa pentingnya nih kita ngedidik agar terhindar dari 3 kekerasan itu. Kalau ngelihat ini kan angkanya 1138 ya, kalau KPA ini dari 2982 misalnya 1138 itu ternyata kekerasan fisik. Jadi memang kekerasan fisik ini kerap terjadi di sekolah, perundungan. Dan ini tidak seperti kekerasan seksual yang mungkin aja muncul dilaporkan polisi. Ini rata-rata orang memilih diam, tidak melaporkan, udahlah pindah sekolah aja, itu yang muncul. Lalu kekerasan seksual angkanya juga tinggi di 859 di rukutan kedua. Lalu yang terakhir sebenarnya anak korban pornografi dan cybercrime. Ini juga tinggi karena apa? Eranya anak kita lahir di era digital dan menggunakan media sosial. Jadi ini yang kemudian anak-anak menjadi korban kejahatan secara dunia maya. Ini udah banyaknya minta ampun ya, dan ini seringkali kita ini anak-anak tuh minta, biasanya kasus-kasus yang saya dampingin ya, misalnya terakhir tuh tahun 2022 itu saya ngurus kasus Yogyakarta. Anak itu umur 16 tahun, pelaku kekerasan secara online-nya itu adalah usia 27 di Aceh Utara. Mereka pacaran di dunia maya, pertama foto lengkap, lama-lama minta foto dibuka jilbabnya, anaknya berjilbab, lama-lama minta dibuka baju atas gitu, sampai kemudian mengirim foto bugil. Setelah mendapatkan semua, padahal kalau kita ngedidik tadi nggak boleh dipegang dan dilihat, foto tuh kan dilihat ya. Nah setelah punya, pelaku melancarkan aksinya adalah mengancam. Kalau kamu enggak, ini saya sebarkan ke pertemanan kamu, ke orang tua kamu, karena sebelumnya dia udah dapat nomor-nomor yang dimintakan, nama lengkap orang tua dan lainnya udah dapat. Saya sebarkan. Nah kecuali kamu mau untuk melakukan yang saya kirim. Jadi kirim video, anak itu kemudian melakukan secara online kegiatan masturbasi, mungkin orang menyebutnya begitu. Dan ini Bapak Ibu sedihnya ketika proses ini dilakukan, jadi dia mengalami kekerasan seksual atau mengalami perkosaan secara online, itu bisa terjadi
karena dia disuruh memasukkan sesuatu ke vaginanya, dan ketika kita proses kepolisian, polisi bingung pakai pasal apa loh. Jadi akhirnya kenanya hanya IT. Karena kekerasan seks yang ada di undang-undang kita adalah kekerasan yang langsung, bukan yang secara online. Jadi ini betapa anak-anak kita tuh butuh edukasi kayak gitu, ya. Bukan cuma anak-anak murid sebenarnya. Kelak kan ibu bapak sekalian juga punya anak yang menjelang dewasa, ya, atau remaja, ya. Nah itu penting banget gitu, karena data menunjukkan itu. Next. Nah kita akan lihat sebenarnya kalau berikut tadi kekerasan seksual, ya, kita lebih banyak bahas. Sekarang coba perundungan. Nah perundungan itu kan sebenarnya hal yang begini, ya, mungkin udah nggak perlu diajarin lah, teman-teman udah tahu gitu. Tapi yang paling sering kita itu mengeluarkan kata-kata adalah membandingkan. Jadi gini, kok kelas ini nggak kayak kelas sana ya? Itu nggak boleh dilakukan, karena itu adalah bentuk juga yang kita sebut dengan perundungan. Karena membandingkan tuh, kok kelas ini nggak kayak kelas sana, itu sebenarnya merendahkan kan. Maksudnya kelas sana lebih bagus daripada kelas yang sini. Anak juga, kamu kok nggak kayak anaknya teman mama, atau kamu kok nggak kayak kakak kamu. Pada niat saya adalah, Bu, untuk membuat dia seperti kakaknya. Padahal nggak bisa, karena anak itu kan unik, dia punya masing-masing, dan nggak bisa seorang anak diberi kelebihan semuanya kan. Pasti dia punya kekurangan. Dan kalau kebetulan kekurangannya kakaknya jago akademik, adiknya enggak, sebenarnya mungkin adiknya punya kehebatan yang lain. Mungkin dia jago ngelukis, nyanyi, nari, main musik, tapi orang tuanya tidak melihat itu bagian dari sebuah kecerdasan, tidak difasilitasi juga. Padahal ya Putri Aryani aja dengan musiknya dia bisa mendunia gitu, artinya dengan segala kekurangan yang dia punya gitu. Jadi orang tuh punya kekurangan tapi pasti punya kelebihan, Tuhan kasih gitu. Nah ini yang sering kita mungkin lakukan. Berikutnya mengucilkan, misalnya gini lah Bapak Ibu, misalnya istilahnya nggak ditemenin, rasanya kayak gimana coba? Mungkin kita waktu sekolah pernah ngerasain. Atau teman satu kelas nih ada yang ulang tahun, sekelas diundang kecuali kita gitu. Kan artinya ada pengucilan kan? Itu juga bentuk kekerasan gitu. Nah mungkin kalau yang menampar, mencubit, menendang udah jelas lah bagian itu. Nah jadi di aturan yang baru, jadi ada Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan sejak 2015. Tapi sampai sekarang kekerasan di sekolah terus meningkat terjadi, dan yang kedua setiap saya datang ke sekolah yang ada kasus waktu itu saat saya menjadi komisioner KPAI, setiap ke situ saya selalu tanya, dinasnya apakah tahu Permendikbud 82? Enggak. Sekolah apakah tahu? Enggak. Padahal cara nyelesainnya ada di dalam Permendikbud ini, tapi mereka tidak tahu gitu. Nah ini ya contoh kekerasan fisik itu di dalam Permendikbud yang baru ini sebenarnya sih nanti akan diundangkan, sekarang masih dalam proses, sudah masuk pada uji publik. Yang pertama di situ memang disebutkan yang biasa terjadi di sekolah. Jadi ini semua kekerasan yang biasa terjadi di sekolah, mulai dari tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi atau kerja paksa untuk memberi keuntungan ekonomi bagi pelaku. Misalnya kerja paksa itu bisa saja. Ada beberapa kasus anak disuruh menjualkan produk gurunya. Ada beberapa kasus bahkan ini di pondok-pondok pesantren, anak-anak itu pihak pondok pesantren beli bahan bangunan, yang melester, yang ngecat semua itu anak-anak. Anak laki-laki maupun perempuan, itu bentuk eksploitasi. Karena anak itu sekolah untuk belajar, bukan untuk bikin bangunan gitu. Nah itu misalnya terjadi. Jadi kenapa ini dimunculin oleh Kemendikbud? Misalnya karena sekolah-sekolah berasrama di bawah Kemendikbud juga banyak, bukan cuma sekolah-sekolah di bawah Kemenak gitu. Kemudian pembunuhan, perbuatan lain yang dinyatakan sebagai bentuk kekerasan. Emang ada pembunuhan di sekolah? Sebenarnya mungkin kekerasan itu mengakibatkan kematian. Untuk beberapa kasus sekolah berasrama, anaknya disiram pertalite kemudian dibakar hidup-hidup. Itu juga ada beberapa kasus seperti itu terjadi. Setidaknya tahun 2022 terjadi di 2 sekolah berasrama atau satuan pendidikan berasrama. Lalu membunuh tuh misalnya ada kasus kejadian. Itu misalnya di kota Mubagu, Sulawesi Utara, di mana seorang anak dikeroyok 9 temannya di musola lagi.
sehingga dia terbuai. Oh. Kenapa pemerintah itu tidak bisa mencegah cybercrime tersebut tentang bahaya-bahaya? Itu satu. Lalu yang kedua, dengan terjadinya kejadian yang paling terbaru adalah di Cicerem, Bandung. Udah lapor polisi, tidak pun juga ditangkap. Nah ini yang jadi masalah. Jadi bukan menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah harus lebih tahu duluan dibandingkan kejadian-kejadian itu. Hal yang ketiga, apa yang sudah ditayangkan Ibu, itu kebetulan saya sudah datang main di Cisarua, Lembang. Itu kejadian sama, semua pada gila tentang masalah izin. Anak-anak kecil sampai orang dewasa. Nah inilah yang bagaimana caranya agar tidak terjadi di anak-anak didik kita. Terima kasih. Prinsip perlindungan anak sih nggak hanya dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Jadi harus semua lini gitu. Karena justru kasus-kasus kayak penggunaan gadget yang berlebihan dan lain-lain itu kan justru lemahnya perlindungan anak itu justru dari lingkungan rumah. Kan pemerintah nggak mungkin lah meriksa ruang-ruang private kan yang bernama kamar dan rumah, kan pemerintah nggak bisa masuk ke sana gitu. Yang bisa melindungi anak-anak kita sampai ke ruang-ruang itu kan sebenarnya adalah keluarganya. Makanya kenapa tadi saya sempat slide-nya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak itu dilakukan oleh anak sendiri, oleh orang tua, oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Bahwa pemerintah juga wajib, iya. Yang kedua, pemerintah nggak akan tahu kalau nggak ada laporan kan. Apalagi kayak misalnya kekerasan seksual, perkosaan dilakukan seorang ayah terhadap anaknya. Ya kalau nggak lapor polisi kan nggak tahu. Dan itu banyak kan berlangsung selama bertahun-tahun. Misalnya kasus kejadian di Purwokerto ya, yang alasan si pelaku adalah untuk persugihan kan. Dia memperkosa anaknya sudah bertahun-tahun lamanya dengan ketika anak itu sebenarnya masih berusia anak sampai dia udah dewasa. Dan ada 7 bayi dari hubungan itu yang dibunuh langsung oleh si ayah. Nah nggak tahu bertahun-tahun lah, masyarakat sekitar aja nggak tahu, gimana negara Pak. Artinya negara tahu tuh kan kalau ada laporan. Kalau ada laporan kemudian negara nggak bertindak, negara salah. Tapi kalau negara harus tahu semua yang terjadi pada ruang-ruang private, nggak mungkin. Itu kan ranahnya keluarga, ranahnya masyarakat sekitar. Kok bisa sampai 7 bayi mati dikubur begitu, masyarakat nggak tahu gitu. Ya karena tadi kita mungkin juga nggak peduli, atau kalaupun kita tahu kita enggan melapor kan bisa aja gitu. Nah tapi bahwa polisi begitu tahu kan langsung bertindak. Ya kan sudah bertindak Pak. Untuk kasus misalnya yang membunuh 7 bayi kan pembongkaran dan segala akhirnya diketahui kan hasil kerja kepolisian. Tapi kalau polisi dilaporin terus nggak bertindak itu baru kita salahkan Pak. Tapi kalau dia dilaporkan lalu dia bekerja, ya berarti dia sudah bekerja sesuai kewenangannya gitu. Tapi kalau ada laporan-laporan masyarakat, kan banyak tuh polisi dikritik karena laporan masyarakat kemudian tidak ditindaklanjuti. Di situ harus dilaporkan tuh polisinya ke mana? Kompolnas. Kompolnas itu adalah lembaga negara yang mengawasi kepolisian, atau lapor ke Irwasunnya. Nah ini adalah dimana ketika mekanisme negara dilaporin nggak bekerja, maka sebenarnya ada sistem kok. Jadi polisinya bisa dilaporkan dan bisa diperiksa oleh Propam, oleh Irwasun gitu. Nah tinggal gini ya. Kalau polisi nggak bekerja kemudian kemana kita ngelaporin itu ada ranah-ranahnya. Mungkin kalau kita nggak paham di situ kita bisa meminta bantuan ke lembaga-lembaga yang terkait. Misalnya kalau ini kasusnya anak laporin KPAI, biar KPAI yang melaporkan
Irwasun, melaporkan ke Irwasun dan melaporkan ke Kompolnas gitu. Ya itu misalnya. Yang kedua adalah ruang-ruang publik ini bisa kelihatan Pak, tapi ruang privat enggak, bernama rumah. Jadi menurut saya penting bahwa kita tuh mengedukasi para keluarga. Karena tumbuh kembang anak Anda sebenarnya sebagaimana Tuhan juga mengamanatkan punya anak, ya harus dididik dan dijaga. Demikian kegiatan saya di SMP Lab School Cirende, yaitu masuk wilayah Tangerang Selatan. Di sana bertemu dengan para guru yang masih muda-muda rata-rata ya, dan sangat semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka ingin mewujudkan sekolah aman. Jadi hari ini materi, tapi besok ada pembuatan SOP, juga mungkin revisi ya terhadap aturan dan lain-lain ya. Tapi apapun, Lab School sudah berusaha untuk mewujudkan sekolah aman ya, sesuai dengan Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.